Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi finansial yang keempat, yaitu fungsi penyusutan. Silakan kalian baca materinya di bawah dan simak baik-baik. Fungsi penyusutan merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aktiva tetap atas nilai belinya. Apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki wujud fisik, berarti nyata ya, dan bisa dilihat, di mana aktiva tetap ini mempunyai masa manfaat ekonomis atau bisa digunakan lebih dari 1 tahun, dan aktiva ini tidak diperjualbelikan. Itu yang disebut sebagai aktiva tetap. Kemudian aktiva tetap ini memiliki ciri atau sifat, yaitu nilainya akan semakin berkurang dari tahun ke tahun berikutnya. Artinya, aktiva tetap ini akan menjadi turun apabila sudah digunakan dalam periode tertentu. Apa saja yang termasuk ke dalam aktiva tetap? Ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, kantor, dan lain-lain. Tapi ada aktiva tetap yang nilainya tidak akan turun, malah naik, yaitu aktiva tetap tanah ya. Tanah ketika kita jual, nilainya itu akan semakin naik dari harga beli kita pas awal. Misalnya kita tanah awalnya beli 200 juta. Beberapa tahun kemudian ketika kita jual lagi, nilainya akan semakin tinggi, bukan semakin turun. Beda dengan ketika kita misalnya beli motor 50 juta. Kita gunakan motor tersebut selama 5 tahun. Nah, ketika motor kita akan dijual, nah nilainya tidak akan 50 juta lagi, tapi akan semakin turun. Begitu juga untuk mesin, untuk bangunan, untuk peralatan kantor. Nah, nilainya ketika digunakan akan semakin turun. Nah, terdapat beberapa metode untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Di antaranya ada metode garis lurus atau SLN. Yang kedua ada metode jumlah angka tahun atau SYD. Yang ketiga ada metode saldo menurun ganda atau DDB. Kita ke metode yang pertama dulu, yaitu metode garis lurus, atau di dalam Excel-nya disebut sebagai SLN. Strike Line Method ya, artinya sama, metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutannya akan sama setiap tahunnya. Nah, untuk rumus di Excel-nya adalah sama dengan SLN kurung buka cost. Cost ini adalah untuk harga perolehan aktiva atau harga barangnya berapa, tanda pemisah. Salvage ini adalah untuk nilai sisa, yaitu nilai aktiva setelah digunakan itu jadi berapa. Tanda pemisah kemudian ada life. Life itu adalah life itu adalah umur ekonomis atau usia aktivanya itu berapa tahun gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah Pak Hadi membeli sebuah mesin dengan harga 85 juta. Taksiran mesin tersebut usianya adalah 5 tahun dan nilai sisanya sebesar 10 juta rupiah. Dengan menggunakan metode garis lurus, hitunglah penyusutannya. Kita jawab. Nah, diketahui di soal itu adalah harga perolehan atau harga barang sama saja. Sebesar 85 juta simpan di C2. Berikutnya diketahui lagi adalah umur ekonomis, yaitu 5 tahun, simpan di C3. Kemudian nilai sisa sebesar 10 juta, simpan di C4. Sekarang kita jawab. Nah, sebelum itu kamu harus bikin tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Kolomnya ada 4 ya. Kamu beri judul dulu metode garis lurus. Kemudian untuk kolom yang pertama ada tahun, dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-5.
karena umur ekonomisnya 5 tahun. Yang kedua ada kolom penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai sisa. Kita langsung saja hitung penyusutan untuk tahun pertama atau penurunan nilai aktifanya jadi berapa sih? Itu ya, rumusnya ingat sama dengan SLN, boleh besar atau kecil, sama dengan kurung buka. Kos ini adalah untuk harga barang atau harga perolehan. Berarti klik yang sel C2. Jangan lupa diabsolutkan dengan menekan tombol F4 1 kali. Tanda pemisah, salvage itu untuk nilai sisa, klik sel C4, diabsolutkan, tanda pemisah, live ini adalah untuk umur ekonomis, berarti klik yang sel C3, tekan F4 lagi, kemudian kurung tutup, enter. Ya, nilainya sebesar 15 juta untuk penyusutan tahun pertama. Sekarang kita hitung akumulasi penyusutannya jadi berapa. Karena sebelumnya belum ada penyusutan, jadi akumulasi penyusutannya didapat dari penyusutan yang pertama. Tinggal kopikan saja. Sama dengan B7, enter. Berikutnya nilai sisa. Nilai sisa ini didapatkan dari harga perolehan atau harga barang. Sama dengan klik sel C2 dikurangi, maaf diabsolutkan dulu, tekan tombol F4, dikurangi akumulasi penyusutan, kemudian tekan enter. Gitu ya. Untuk penyusutan tahun kedua tinggal kopikan saja 1 kali. Kemudian untuk akumulasi penyusutan tahun kedua didapatkan dari hasil akumulasi penyusutan tahun sebelumnya C7 ditambah dengan penyusutan tahun berikutnya atau tahun kedua B8, enter. Nah, untuk menghitung nilai sisa tahun kedua tinggal kopikan saja sampai dengan yang terakhir. Awas ya, dikopinya dari nilai yang terakhir, bukan dari nilai yang pertama, dari sini. Ya, selesai untuk metode garis lurus. Nilai sisa di sini harus sama dengan nilai sisa di soal. Ini sama ya, 10 juta, ini 10 juta. Paham? Nah, sekian untuk metode yang pertama atau metode garis lurus. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.